Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitriana. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA, yaitu mengelompokkan bahan makanan berdasarkan zat gizinya. Nah, di sini saya ada 20 macam jenis bahan makanan. Nah, akan saya kelompokkan menjadi beberapa zat gizi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Nah, di sini yang pertama ada belimbing, tomat, wortel, jeruk, kangkung, terong, lalu ada daging, tempe, telur, ikan, tahu, kacang tanah, minyak, susu full cream, alpukat, kentang, ubi jalar, kacang merah, kacang hijau, dan pisang. Nah, setelah itu kita kelompokkan bahan makanan tadi berdasarkan zat gizinya. Nah, yang pertama ini ada kelompok vitamin, yaitu jeruk, tomat, wortel, ada juga kangkung, lalu terong, dan buah belimbing. Nah, ini adalah kelompok dari zat gizi vitamin. Nah, selanjutnya ada kelompok protein. Ini ada ikan pindang, tempe, telur, ada juga tahu, lalu terakhir ada daging ayam. Nah, ini adalah kelompok bahan makanan protein. Kelompok bahan makanan selanjutnya, ini ada karbohidrat, yaitu pisang, kacang hijau, kacang merah, kentang, ubi jalar. Nah, ini adalah kelompok makanan karbohidrat. Nah, kelompok bahan makanan yang selanjutnya yaitu lemak. Ini ada minyak goreng, kacang tanah, susu, lalu ada buah alpukat. Ini kelompok bahan makanan yang mengandung lemak. Nah, berdasarkan hasil pengamatan pengelompokan bahan makanan tadi, inilah hasil yang saya dapatkan. Nah, berdasarkan pengamatan tadi, ini adalah kesimpulannya, yaitu ada 20 bahan makanan yang dijadikan sampel yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitriana. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA, yaitu tentang pengelompokan sayur. Nah, sayur ada beberapa macam. Nah, salah satunya yang akan saya kelompokkan di sini ada sayur kacang-kacangan, sayur akar, sayur tunas, sayur buah, dan sayur daun. Nah, di sini saya ada pare, terong, gambas, tomat, mentimun, labu, tauge, rebung, kentang, wortel, ubi jalar, kacang koro, kecipir atau kacang sayap, buncis, kacang panjang, bayam, sawi putih, sawi hijau, daun bawang, daun seledri. Nah, setelah itu 20 macam sayuran tadi kita kelompokkan berdasarkan macamnya. Nah, untuk sayuran buah saya ada pare, terong, gambas, labu, mentimun, tomat. Nah, untuk kelompok sayuran yang kedua yaitu sayuran daun. Di sini ada kangkung, sawi hijau, bayam, sawi putih, seledri, dan daun bawang. Nah, untuk sayuran tunas ini saya punya tauge
dan juga rebung. Nah, untuk sayuran kacang-kacangan di sini ada kacang panjang, kecipir, buncis, kacang koro. Dan yang terakhir ini ada sayuran akar. Nah, di sini saya punya wortel, kentang, dan ubi jalar. Nah, ini adalah hasil semua pengelompokan sayuran yang telah kita lakukan tadi. Nih, terlihat semua berdasarkan macamnya. Dan ini adalah tabel pengamatan yang sudah saya dapat mengelompokkan sayuran sesuai dengan macamnya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum ini adalah bahwa sayuran dapat dikelompokkan menjadi 5 atau lebih kategori berdasarkan bagian tanaman yang dikonsumsi. Nah, hal ini penting untuk memastikan asupan gizi yang beragam dan seimbang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitriana. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA, yaitu membuat menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Dan ini adalah bahan yang saya siapkan untuk membuat menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Ini ada serat-serat, yaitu dari sayur-sayuran, ada wortel, daun bawang, lalu ada juga sawi putih dan juga kentang, lalu protein, ada tempe, dan juga telur. Nah, sebelahnya itu ada bumbu-bumbu yang saya siapkan nanti, lalu ada air, lalu juga ada vitamin, yaitu apel dan jeruk, dan ada susu untuk penyempurnanya. Dan ini adalah penggorengannya, saya pakai penggorengan portable. Ini juga ada bumbu-bumbu pelengkap. Nah, langsung saja kita mulai memasak bahannya. Ini step pertama, ada kita potong sayur-sayurannya, yaitu ada wortel, daun bawang, lalu ada sawi putih, lalu juga ada kentang. Nah, kentangnya kita ambil secukupnya, ini juga bisa sebagai karbohidrat. Lalu ada kembang kol. Nah, ini sebagai seratnya ya. Nah, lalu kita ke step kedua, ini saya pakai panci listrik biar mudah. Lalu yang pertama, kita akan masukkan minyaknya. Ini minyaknya kita tuangkan secukupnya. Nah, ini untuk lauk pauknya saya menggoreng tempe sebagai protein. Goreng sampai matang lalu angkat. Nah, untuk menu kedua ini menu sayurannya, yaitu pertama kita tumis dulu bumbunya. Di sini ada bawang putih, bawang merah dan juga cabai. Kita tumis sampai harum. Kalau sudah harum kita masukkan air. Nah, sebelum kita tutup, kita masukkan juga sayuran yang keras seperti wortel. Ini wortelnya, lalu kentang. Lalu tutup, tunggu sampai mereka lunak. Nah, setelah beberapa menit, ini sudah mulai lunak wortel dan kentangnya. Kita buka dan kita masukkan bahan-bahan sayur daun seperti sawi putih. Ini kita masukkan semuanya. Dan juga kembang kolnya kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan semuanya, jangan lupa kita tutup, tunggu sampai mereka matang. Lalu kita buka lagi, kita masukkan perbumbuan. Ini ada garam, penyedap rasa, dan gula dan lain-lain. Kita masukkan semuanya. Sambil menunggu kita menyiapkan nasi itu karbohidrat, lalu ada tempenya, dan ini sudah matang sayurnya, kita sajikan ke mangkok. Dan tara, inilah hasil menu buatan kita 4 sehat, makanan 4 sehat 5 sempurna. Adalah hasil masakan kita tadi, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Nah, setelah melakukan praktikum membuat makanan 4 sehat 5 sempurna, ini adalah hasil dari semua pengamatan dan saya masukkan ke dalam tabel berikut. Thank you for watching.